Tapi memang orang-orang di masa lalu ini, ya kamu pilihlah mana yang kira-kira pantas dan mana yang kira-kira harus nanti, oke? Jangan sampai nanti dia blunder mengambil sesuatu yang malah akan ya membuat semuanya ini jadi berbalikan. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Nah, ini Fuji ini memang fenomena. Baru bikin akun YouTube. Itu pun kayaknya dipaksa sama Ria Ricis. Di rumahnya Ria Ricis. Upload seadanya, nggak ada thumbnailnya. Ini langsung ditonton 1,4 juta orang dalam waktu 2 hari. Saya nggak terima. Yang saya tahu, subscribersnya ini 260.000. Ini saya sampai catat nih, 260.000. Dan viewer pertamanya 1,4 juta, yang sama Ria Ricis, jangan-jangan re-upload. Enggak, memang ada Ini bukan, ini fake account. Enggak, kalau yang aku kirim tuh asli. Fake account segini, first vlog. Nah itu asli. Bentar. Ini 1,32 juta. Penontonnya 7 juta, 7,2 juta. Ini apa? Ini aku nggak bisa menjelaskan. Otakku kram. Ini gimana maksudnya 7,2 juta viewers? Subscriber 1,3. Saya butuh 1 tahun sampai 1,3. Ya Allah, Fuji. Ini ngapain jadi pesulap, ngapain sekolah selama ini terus? Enggak juga sih, enggak, jangan begitu, enggak. Maksudnya, tapi inilah yang aku maksud, inilah saya maksud dengan fenomena. Ini keajaiban, ini sesuatu yang tadinya saya pikir itu Fuji ke Torik itu pansos. Kebalikannya enggak ya? Tapi maksudnya enggak lah, ini simbiosis mutualisme. Tapi tadi yang saya lihat itu berarti abal-abal palsu. Ini Fujian, oh yang asli itu ternyata cuma ada 1 video yang nonton 7 juta. Eta terangkan lah, ini jadi gimana maksudnya? Saya nggak ngerti sama sekali. Oke, kalau kalian punya jawaban, tulis di sini. Maksudnya, come on, ini 7 juta itu artinya kalau AdSense itu dapat hampir 20 juta, men. Gila, 2 hari. Makanya tadi saya bilang, ini kalau dilihat manajer bank, dilihat orang-orang yang bukan maksudnya iri, bukan, tapi penjelasannya apa? Itu loh. Tadi maksud saya bilang, ngapain saya sekolah tinggi-tinggi, bukan karena saya, ya iri sih iri ya. Tapi maksudnya, saya aja nggak bisa menjelaskan tentang fenomena ini. Jadi ini tuh apa sebenarnya? Ini tuh sebenarnya, nih, saya udah ngomong sendiri selama 3 menit, mempertanyakan ini kenapa bisa begini. Kalau kalian tahu, tulis komentar di bawah ini. Kartu-kartu saya ini kalau 10 kartu tarot saya gabungin juga kayaknya nggak akan bisa. Tapi yuk kita akan lihat kenapa sih menurut kartu ini Fuji ini sangat-sangat dicari. 7 juta itu dikit lagi loh. Itu kalau saya bilang 5% penduduk Indonesia. Oke. The Hierophant. Jadi kalau menurut saya sih memang penyiaran YouTube ini tuh luar biasa. Hierophant ini menunjukkan seseorang yang berbicara kepada banyak orang dan orang-orang ini menurutinya. Jadi sepertinya memang saat ini Fuji itu memiliki sebuah influence yang luar biasa. Fuji Gala ini memiliki influence yang luar biasa. Tapi Gala kan belum bisa di vlog terus ngomong sendiri. Lagi pula anak kecil di YouTube harus ada guardian atau orang yang menemani. Tapi Fuji ini benar-benar kayaknya, kalau menurut saya sih kayaknya dia saat ini tuh pasti banyak sekali ngantri endorsan, ngantri diundang, dan nanti kita coba undang. Tapi mana mau ya Fuji ketemu sama saya. Oke, tapi ini sesuatu yang saya tuh pengen ketemu Fuji, kayak pengen nanya, kok bisa sih? Dia tahu nggak ya apa yang membuat dia seperti ini gitu. Ini satu hal yang kita nggak habis pikir. Nah, terus kita lihat kartu ini bicara apa lagi. Kalau saya bilang The High Priestess, sesuatu tuh ada yang ditutupi, ada yang tidak. Tapi sebenarnya ditutupi dan tidak, ini adalah petunjuk bahwa apapun itu jadilah jati dirimu. Dan kalau menurut saya kenapa Fuji seperti sekarang, itu adalah karena dia menunjukkan jati dirinya ya apa adanya. Kalau kita lihat di setiap konten, dia seperti itu, rambutnya nggak diapa-apain, wajahnya ya polos seperti itu. Ya kalau makeup light kan biar nggak berminyak aja guys gitu loh. Tapi ini adalah satu contoh untuk kalian semua yang seusia dengan Fuji dan sebagainya. Kalian bisa jadi somebody
tanpa harus kalian ini berseksi-seksi, harus ya just be yourself. Kalau ternyata memang kamu ini punya sesuatu untuk disayangi dan dicintai oleh orang, jadilah seperti ini. Ini saya belum baca komennya, tapi udahlah, aku nggak ngerti, sama sekali nggak ngerti ini kenapa bisa seperti ini. Akun cloningannya aja sampai segitu. Itu cloningan ya tadi kan? Oke, yuk kita lihat lagi apa sih yang sebenarnya bisa kalian tiru. Dan di 2022 kira-kira dia akan seperti apa? Oke, kita akan lihat. The Queen of Wands. Kalau menurut saya sih, kita mempelajari sesuatu ini nggak bisa lepas dari emak-emak. Jadi, orang yang memang menggerakkan netizen ini tadi. Saya pikir sih, dari 100% emak-emak ini 150%. Nggak mungkin ya. Kalau menurut saya ini adalah the next-nya Leslar. The next Lesti dan Rizky Bilar. Kalau mereka itu berpasangan, Fuji kayaknya ini nggak juga. Nanti ada Torik. Nah, kayaknya ini akan jadi lebih besar lagi. Jadi, di penghujung tahun ini, kita ditunjukkan kebesaran ilahi Fuji dengan membuat channel YouTube langsung ditonton 7 juta orang, 1,32 juta. Jadi kalau kalian lihat itu ada silver play button sama gold, Fuji bisa dapat dalam waktu 2 hari. 2 hari aja. Ini luar biasa. Dan emak-emak kalian itu yang sebenarnya lebih luar biasa lagi, karena kalian kayaknya memang terhanyut sekali dengan cerita kepolosan dia, kehilangannya dan sebagainya. Dan ini mungkin menggambarkan tentang emak-emak di seluruh Indonesia ini punya perasaan apa, baik yang di Indonesia maupun yang di luar negeri ya. Tapi memang nggak bisa dipungkiri di sini bahwa ini satu hal yang masih awal. Ledakannya itu akan kejadian di 2022 dan saya kalau dari kartu ini ngelihat banget arahnya memang ke sana. Nanti kita akan lihat ini kelahiran yang kalau kemarin saya prediksikan untungnya bener ya, seseorang yang ya kalau boleh dibilang ya Fuji ini bukan siapa-siapa ya, walaupun kakaknya sudah model, kalaupun dia ini selebgram, sebenarnya dia ini kan ada selalu di bawah bayang-bayang Bibi dan Vanessa Angel karena akan membantu ya. Tapi sekarang ini kalau boleh saya bilang dibandingkan Vanessa Angel saat masih ada pun, benar nggak sih dia ini saat ini lebih terkenal, lebih di demand-nya tentang dia ini banyak banget. Dia mulai diundang di banyak acara TV dan ya Fuji itu dia nggak harus nyanyi, dia nggak harus main sulap, dia nggak harus ngapain, orang sayang dia just the way she is gitu loh. Yang kalau saya bilang ya, ini akan jadi potensi yang besar sekali dan ini juga akan merubah tentang dunia hiburan ini akan seperti apa sih. Jadi kalau saya lihat dari sini 2022 ini akan sinar terang untuk Fuji, untuk entertainment di Indonesia dan untuk kalian semua yang memiliki satu keinginan untuk bisa dicintai dan memberikan bakat kalian di dunia entertainment. Kalian nggak perlu melakukan sesuatu yang ajaib-ajaib. Ya mungkin memang akhirnya ada satu tragedi, satu storytelling yang membawa dia seperti itu. Tapi anggap aja lah dapat 10%-nya Fuji udah cukup kan ya. Bikin YouTube terus yang nonton misalkan subscribernya 100.000, 130.000 dalam waktu 2 hari. Itu lebih dari luar biasa. Apalagi kartu untuk Fuji di 2022. Kalau saya kira di sini Queen of Cups, jangan terus kemudian mengikuti emosi, mengikuti ketidakenakan dan bilang iya ke semua tawaran. Harus dipilah-pilah dan dipilih-pilih. Jangan sampai nanti dia blunder mengambil sesuatu yang malah akan ya membuat semuanya ini jadi berbalikan. Karena sesuatu yang gampang naik itu sangat-sangat gampang banget untuk turun. Misalkan kalian naik pesawat, lebih cepat nyampe. Lebih nikmat juga karena nggak harus bosen di perjalanan lama. Tapi kalau terjadi sesuatu, itu taruhannya nyawa. Nah ini semua terjadi juga dalam karir Fuji nanti. Harus hati-hati dan memang harus terkonsep sejak awal. Jangan sampai nanti ya dia melakukan sesuatu yang malah jadi blunder. Ini saran dari kartu saya. Lalu apalagi pesan untuk Fuji? The Hangman. Fuji harus hati-hati sama masa lalu. Ini akan banyak orang-orang yang tadinya itu temenan terus ngilang, nggak ada kabar, tiba-tiba nelpon. Ya kalau minta duit atau apa. Ini kayak misalkan, ayo dong datang ke restoran gue, ke apa. Bukan artinya harus menolak atau bagaimana. Tapi memang orang-orang di masa lalu ini, ya kamu pilihlah. Mana yang kira-kira pantas dan mana yang kira-kira harus nanti. Oke? Saya di sini nggak artinya kamu terus harus sombong atau gimana. Tapi hati-hati terhadap pemanfaatan orang. Yang kemarin pas zaman susah, hello, lo ada di mana? Tapi pas sekarang seperti ini, langsung nelponin teman-teman sekolah yang lagi buka usaha atau apa. Ya kalau mau dibantu, ya itu kebesaran hati Fuji dan saya pikir dia akan seperti itu. Tapi harus hati-hati, jangan sampai nanti blunder. Orang kemarin aja nolak tawaran,
terus langsung digosipin 30 juta itu kan. Nah, ini harus hati-hati. Dan untuk itu, saya pikir sih, ini adalah satu hal yang patut dan sangat diperhatikan untuk Fuji karirnya ke depan. Terus, kira-kira kartu apa lagi? Dan bicara ke Fuji ini tentang apa? Nah, The Queen of Swords. Hati-hati memilih karakter kamu. Fuji, kalau kamu lihat ramalan ini, pilihlah karakter yang kayak Ria Ricis, Aurel, yang memang ya sudah, apa adanya aja. Nggak usah aneh-aneh. Nggak usah jadi sesuatu yang orang nanti akan gini, orang sayang sama Fuji, sayang sama kamu ini karena apa adanya. Dan kalau menurut saya itu dipertahankan, ini akan jadi sesuatu yang luar biasa. Dan kalau saya lihat lagi sih sebenarnya ya, ada sesuatu tentang Fuji ini yang membuat gini, kalau saya mungkin lihat atau ketemu secara langsung belum pernah ya. Tapi sebenarnya kalau orang nggak tahu ceritanya yang melihat dia ini sebenarnya kan kayak biasa-biasa aja. Tapi saya tetap merasakan ada aura bintang yang muncul. Dan itu sepertinya adalah harapan semua orang yang dikirimkan pada Fuji. Dan terus kemudian memancar balik, dan Fuji ini sepertinya menjadi harapan dari semua orang-orang yang berharap kalau semua duka yang kemarin ada ini semua berubah menjadi sebuah satu inspirasi, satu hal yang menggembirakan dan bisa membawa orang-orang untuk hanyut ke dalamnya. Kartu berikutnya apalagi? Nah, The Ace of Wands. Yang kalau saya lihat nggak cuman itu, tapi ada satu hal lagi yang akan membuat Fuji ini lebih bersinar, yaitu ya Thorik Halilintar ini. Kalau dia bisa mempergunakan kesempatan ini dengan baik, dan kebetulan juga kalau dia punya rasa yang juga sama atau tidak pun, ini adalah satu kesempatan yang harus diambil. Jadi kalau tadi saya bilang ini jadi siapa pansos sama siapa, ya dua-duanya saling mendapatkan simbiosis mutualisme dari hubungan ini tadi. Apapun yang terjadi ya, mau temenan, shipping-shippingan, pacar-pacaran atau apapun, Umi Halilintar, Umi Geni kayaknya nggak boleh pacaran. Tapi kalau saya lihat di sini mereka berdua pun ini kayaknya punya satu chemistry yang tepat. Kalau ini digarap dengan baik, saya sih melihatnya nggak cuman hanya cuan-cuan ya, tapi pengaruhnya ke generasi muda ini akan luar biasa. Dan lihat, dari selama ini kita hanya dipengaruhi oleh apa yang diberikan oleh televisi, tapi kali ini YouTube itu juga memberikan pengaruh yang positif kepada generasi muda. Ini adalah sesuatu yang nggak boleh dilewatkan. Nah, apalagi yang harus dilihat di sini? Nah, kalau dia ini diarahkan dengan tepat. Nah, saya ngomong kepada capres-capres 2024 nih. Kalian baru saja melihat keajaiban Tuhan dan orang yang memungkinkan untuk bisa menggiring voter untuk kalian. Untuk para capres, siapapun yang bisa merangkul Fuji, bikin konten duluan sama Fuji, percayalah, nanti akan punya dukungan yang kuat di 2024. Karena apa? Usia-usia Fuji ini usia-usia yang baru masuk, kemarin nggak ngevote, nanti akan ngevote. Dan anak-anak di bawahnya ini, percayalah, kalian akan menguasai generasi muda. Oke, Mas Sandiaga Uno, coba ini dideketin, atau Mas Anies nih, ayo, kalau ternyata memang bisa, atau Kang Emil. Nah, kalau saya bilang capres-capres yang masih muda, yang usianya masih di bawah 55-60 tahun ini harusnya mulai merapat, karena mereka akan bisa menguatkan pondasi mereka ini kepada generasi muda dari keajaiban-keajaiban seperti Fuji ini tadi. Dan apalagi? Sebagai akhir, kalau menurut saya ini akan ada lompatan luar biasa, dan lompatannya ini sesuatu yang gak akan ada akhirnya, karena ada salamander yang menunjukkan satu hewan yang terus dia ini dipotong ekornya dia tumbuh lagi, dipotong tangannya dia tumbuh lagi. Ini hewan ini ya bukan cicak ya, tapi ini adalah hewan mitologi di mana sesuatu yang hilang itu akan tumbuh lagi. Dan ini menunjukkan satu hal yang selama kemarin itu kita berduka, Bibi dan Vanessa sudah pergi, tapi ternyata tergantikan oleh Fuji. Hilang Vanessa dan Bibi, terbitlah Fuji, sesuatu yang luar biasa, yang kalau menurut saya ya nggak menggantikan ya, tapi rasanya itu kayak kita happy gitu loh. Ada kemarin duka, ternyata sekarang ini menjadi satu sukacita, dan harapannya ini semua akan merembet kemana-mana. Gala bikin channel juga, pasti itu akan lebih lagi lah, karena wah, saya nggak kebayang lah. Coba nih, kalian tungguin di video ini nanti. Kalau sudah, kalian buktiin. Gala ini pasti akan lebih kenceng daripada Fuji. Dan kalau mereka berdua ini mau bikin juga kayak keluarga Cemara gitu, keluarga Pak Faisal ini dibuat, wah pasti itu akan menginspirasi banget. Dan kita akan punya khasanah keluarga-keluarga yang luar biasa yang akan menginspirasi keluarga Indonesia untuk menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Menurut kalian gimana guys? Tulis di bawah sini, saya mau tahu. Saya ikut excited karena bukan karena kayak kalau saya pribadi masa om-om ngefans sama Fuji ya, tapi saya lihat fenomenanya ini tuh menggembirakan banget. Indonesia ini bisa bangkit dengan hal seperti ini tadi. Dan saya pikir kalian berdua jangan cuma jadi penonton, jadilah Fuji-Fuji yang berikutnya, dan sukseslah di apapun upaya kalian. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.